anak usia 1 tahun yang mulai belajar jalan atau sudah bisa menampakkan langkah ke berbagai tempat adalah anak yang sangat mengagumkan. Di satu sisi, aktivitas dan mobilitasnya tidak terbatas, tapi di sisi lain dia masih perlu berlatih. Misalnya pada saat berlari masih susah berhenti. Ada kebiasaan juga yang buat orang tua kadang menyebalkan. Anak yang senang sekali menumpahkan makanan atau alat-alat makan yang digunakannya pada saat dia mencoba makan sendiri. Itu sebetulnya sesuatu yang esensial dan berkaitan dengan perkembangan kognitifnya. Anak usia 1 tahun juga senang sekali menyembunyikan benda atau memasukkan benda ke tempat-tempat tertentu. Saya punya pengalaman yang sangat lucu saat kunci mobil, bahkan dokumen-dokumen penting disembunyikan oleh anak umur 1 tahun dan membuat heboh seluruh rumah. Sekali lagi, itu bagian dari tahap perkembangan yang penting dan pasti dilaluinya. Anak usia 1 tahun seringkali menyampaikan apa yang dia inginkan dengan menunjuk benda. Pada saat itu, dia ingin mengambil bola, karena kemampuan verbalnya belum optimal, dia akan menggunakan alat-alat tubuhnya, alat-alat motoriknya untuk mencoba mengkomunikasikan apa yang dia butuhkan. Anak usia 2 tahun sudah mulai belajar mengendalikan berbagai otot dalam tubuhnya, termasuk otot-otot yang dibutuhkan untuk buang air kecil dan buang air besar yang membuat dia bisa melalui toilet training. Tetapi kemampuannya untuk mengendalikan emosi dan frustasinya masih banyak perlu dilatih. Karena itu wajar sekali anak umur 2 tahun kadang-kadang menunjukkan frustasi dengan memukul teman atau orang tuanya. Kemampuan mengendalikan emosi masih akan butuh waktu bertahun-tahun ke depan untuk bisa tumbuh dengan sempurna. Anak umur 2 tahun juga sudah bisa mengikuti instruksi sederhana. Sederhana ya, jadi bukan 5 atau 10 langkah, tapi cukup 1-3 langkah. Salah satu bagian dari mengikuti instruksi ini adalah dia juga seringkali ingin menginstruksikan sesuatu kepada orang tuanya. Banyak sekali pertanyaannya, dan yang kadang-kadang menggemaskan sekaligus menyebalkan, bertanya tentang hal yang sama berulang kali. Itu apa, Mah? Sesuatu yang baru ditanya beberapa jam yang lalu. Pastikan bahwa kita menunjukkan sikap mendukung terhadap semua tahap perkembangan ini. Di usia 3 tahun, perkembangan anak secara fisik tetap pesat. Rata-rata pertambahan tinggi badannya bisa 5-7,6 cm. Pertambahan berat badannya antara 1,4 sampai 2,3 kg selama setahun. Di usia ini, perkembangan motorik yang halus juga mulai terlihat signifikan. Anak mulai punya tangan yang dominan, mampu membalik buku, mampu menangkap dan melempar bola yang besar, juga sudah mampu makan sendiri tanpa bantuan. Itu kalau diperbolehkan oleh orang tuanya loh. Ada juga anak-anak yang belum bisa, tetapi bukan karena dia tidak bisa, tapi karena tidak mendapatkan latihan dan kesempatannya. Pastikan kita memberikan kesempatan yang cukup untuk anak, termasuk juga untuk bercerita. Di usia ini, anak sudah bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan rutinitasnya. Sehabis main, mau ngapain, Dek? Dia juga sudah bisa menggunakan kata yang menjelaskan waktu seperti hari ini dan kemarin. Di usia ini pula, anak-anak kemudian senang sekali memperhatikan orang dewasa yang lain, tetapi juga ingin diperhatikan oleh orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya dan tidak malu-malu untuk meminta orang lain memperhatikan dirinya. Anak usia 4 tahun bisa dianugerahi penemu kata yang luar biasa. Tasi, apa artinya? Tidak ada, tapi seringkali digunakan pada saat berbicara tentang nasi. Karena anak-anak ini suka sekali kata-kata yang berima, kata-kata yang lucu, dan sering diulang-ulang. Ini membuat percakapan dengan anak usia 4 tahun bisa menjadi sangat menyenangkan. Dia akan bercerita tentang banyak hal dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada saat ditanya, apakah kamu mengantuk? Kenapa kakak jatuh kemarin? Jawaban-jawabannya bisa menunjukkan presisi dan kemampuan berpikir yang sangat menarik untuk kita amati. Anak-anak di usia ini juga sudah bisa mengeksplorasi lingkungannya dengan menggunakan sepeda roda 3. Bukan sekedar bisa, tetapi juga bisa melintasi rintangan atau menghadapi tikungan yang menantang untuk dirinya.
Kemampuannya bukan hanya terlihat dari keseimbangan motorik yang makin baik, tetapi juga pemahaman kognitif, seperti mengenali huruf-huruf besar, bisa memahami kuantitas dari 1 sampai 5. Di usia ini, anak terbuka untuk belajar banyak sekali hal. Dan dia ingin menunjukkan kemampuannya. Dia ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungan atas prestasi dan kompetensinya yang baru saja diraihnya. Anak usia 5 tahun seringkali menunjukkan perkembangan yang mengejutkan untuk orang tuanya, terutama berkaitan dengan pengendalian diri, dengan kemampuannya mengontrol tubuhnya dan mengontrol emosinya. Kontrol tubuhnya terlihat pada saat dia mulai belajar menggunakan sepeda roda 2, bisa berjalan mundur, melompat dengan akurasi yang sangat baik. Kontrol emosinya terlihat pada saat dia sudah bisa lebih sabar menunggu giliran dan berbagi dengan teman. Kemampuan mengendalikan diri ini muncul karena juga didukung oleh perkembangan bahasa yang semakin baik di usia ini. Biasanya mereka sudah bisa menggunakan kalimat dengan 5-7 kata. Di usia 6 tahun, banyak sekali kemajuan perkembangan yang bisa kita amati pada anak. Keterampilan motorik halusnya makin baik. Ia sudah mampu mengikat tali sepatunya sendiri, sudah mampu menjiplak, dan mulai menulis huruf dengan baik, walaupun seringkali masih terbalik-balik. Di usia 6 tahun, kemampuan konsentrasinya juga makin baik. Tetapi tidak berarti dia tahan duduk berjam-jam ya. Rata-rata konsentrasinya sekitar 7-10 menit. Tetapi ini sebetulnya cukup untuk mulai berlatih mengeja, mengenal bunyi, mulai melatih membaca huruf dan simbol, dan juga mulai mengenal uang. Di usia 6 tahun ini, anak-anak juga punya imajinasi dan fantasi yang luar biasa yang seringkali sangat diyakini dan dipercaya olehnya. Sehingga muncul juga kekhawatiran-kekhawatiran tertentu. Misalnya banyak pertanyaan tentang kapan ibu akan meninggal. Apa yang akan terjadi kalau misalnya dunia kiamat. Pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang tidak nyata, tetapi sebetulnya sungguh nyata untuk anak di usia ini. Pertemanan juga mulai mengalami perubahan. Bukan hanya berdasarkan keasikan bermain, tetapi mulai ada kesepakatan dan aturan-aturan. Sehingga seringkali anak sudah bisa memprotes atau mengadu ke gurunya apabila ada yang melanggar kesepakatan di kelas. Walaupun di usia 6 tahun ini, anak juga mencoba-coba melanggar kesepakatan atau bahkan berbuat curang dalam permainan. Bola mata anak usia 7 tahun makin membesar, warna rambutnya semakin intens, gigi permanennya semakin banyak. Contoh perkembangan fisik yang begitu nyata, tapi seringkali justru terlewat oleh orang tua. Di usia 7 tahun ini, anak juga punya energi yang sangat besar, seringkali tiba-tiba bersemangat, tetapi kehilangan energi dalam waktu tidak terlalu lama. Anak-anak usia 7 tahun sudah sangat mampu membuat perencanaan. Sesudah mandi, aku akan membuat jus untuk ayah dan ibu. Sudah tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Aku akan mengerjakan PR sesudah ini, tetapi seringkali masih kesulitan untuk melakukan rencananya. Karena sulit memprediksi waktu misalnya. Ia pikir PR-nya bisa selesai dalam 20 menit, kenyataannya mungkin butuh 60 menit atau lebih. Bahkan dalam menulis pun ini terlihat. Ia pikir kertasnya cukup, tapi ternyata bentuk hurufnya terlalu besar sehingga kemudian tidak cukup dan harus bersambung atau bahkan bentuk hurufnya menjadi tidak utuh. Ini sesuatu yang menantang untuk anak usia ini, tetapi apabila mendapat dukungan dari orang tua, maka dia akan mengatasi tahapan-tahapan perkembangannya dan lulus dari ujian tahap perkembangan dengan baik. Salah satu yang berkaitan dengan pertumbuhan sosial emosional adalah kekhawatirannya yang berlebihan. Kalau saja orang lain tidak menyukai aku, ia ingin sekali menunjukkan komitmen dalam pertemanan. Karenanya seringkali komitmennya juga mulai tumbuh dalam hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Tidak ingin datang terlambat misalnya. Tetapi anak-anak usia ini juga sangat kritis terhadap orang lain dan kritis terhadap dirinya sendiri. Misalnya menilai buruk hasil karya atau tulisan dirinya sendiri. Kabar baiknya, anak usia 8 tahun itu punya daya tahan tubuh yang lebih baik sehingga lebih jarang sakit. Energinya yang masih tinggi sama seperti usia sebelumnya itu dimanfaatkan untuk terlibat dalam banyak kegiatan-kegiatan kelompok
dan kegiatan-kegiatan fisik yang menantang. Masuk ke tim bola, bermain sepatu roda, dan banyak contoh aktivitas-aktivitas fisik yang seringkali dalam tanda kutip berbahaya, banyak sekali dicoba oleh anak-anak di usia 8 tahun ini. Apalagi kalau itu dilakukan dalam kelompok. Berkelompok bersama teman adalah bagian yang menjadi salah satu ciri utama di anak usia ini. Biasanya ia sudah punya sahabat dekat, sekitar 3 orang, yang kemudian bersama-sama mencoba hal yang baru, tetapi ini juga seringkali menjadi tantangan pada saat pertemanan antar kelompok yang berbeda menghasilkan banyak konflik sosial atau dalam situasi tertentu bahkan perundungan. Anak-anak di usia 8 tahun seringkali juga mengalami frustasi atau tidak bisa mengendalikan emosi pada saat melakukan tugas mandiri yang tidak selesai. Di sisi lain, ia juga mudah untuk kagum dan menunjukkan sikap hormat terhadap teman-temannya yang punya keunggulan di bidang tertentu. Di usia 9 dan 10 tahun ini, perkembangannya sangat pesat. Yang sering kelihatan adalah pada saat orang tua melihat kemampuannya dalam berdebat. Anak-anak usia ini seringkali selalu merasa benar, sudah bisa memahami berbagai sudut pandang, tetapi juga sudah mulai punya musuh bebuyutan atau bahkan punya label-label tertentu dalam pertemanan. Misalnya semua anak perempuan cengeng atau semua anak laki-laki nakal. Ini bagian yang wajar dari perkembangan anak yang sudah mulai memasuki masa pra-remaja ini. Anak usia 9 dan 10 tahun juga makin akurat secara motorik. Pada saat mereka membuat prakarya, pada saat mereka menggambar, hasilnya jauh lebih detail dan jauh lebih baik. Di usia 9 dan 10 tahun ini, tata bahasanya juga semakin baik, mampu menggunakan struktur kalimat yang kompleks dalam situasi yang tepat. Tetapi di saat yang bersamaan, mereka juga sudah mulai bereksperimen dengan bahasa gaul. Kata-kata yang digunakan hanya di antara kelompok teman usianya atau di lingkungan tertentu. Eksperimentasi juga mulai ditunjukkan anak usia 9 dan 10 tahun dengan alat-alat sehari-hari. Di dapur atau dengan benda-benda baru, itu seringkali menjadi kebiasaan untuk kemudian diteliti dan diuji cobakan. Eksperimentasi dengan bacaan juga mulai dilakukan. Mereka mulai mengenal dan perlu diperkenalkan pada alur cerita yang lebih kompleks dan diajak menganalisa cerita dan bacaan, fiksi maupun non-fiksi dengan lebih mendalam. Usia 11 dan 12 tahun, perubahan fisik yang berkaitan dengan pubertas terlihat nyata baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Di usia ini, tanda-tanda yang berkaitan dengan menstruasi, mimpi basah, dan tanda-tanda balik lainnya sudah mulai bisa terlihat bukan hanya oleh anak sendiri, tetapi oleh lingkungannya. Ini yang seringkali menyebabkan sikap tubuhnya juga menjadi canggung, karena ia tidak percaya pada tubuhnya sendiri, tidak percaya pada keunikan, atau sering merasa tubuhnya bermasalah. Pada akhirnya kemampuan motoriknya juga sering terpengaruh. Anak-anak di usia ini kadang lebih sering jatuh atau menabrak sesuatu. Hal yang mungkin buat kita lucu, tetapi sebetulnya buat mereka sangat mengganggu. Di usia 11 dan 12 tahun ini, anak sudah mampu berpikir dengan sangat kritis pada saat melihat informasi. Sudah mulai memikirkan alternatif solusi, tahu bahwa tidak hanya ada satu jalan dalam memecahkan masalah. Pada saat berhadapan dengan sebuah kejadian, anak bisa menganalisa apa yang menyebabkan masalah. Temanku marah karena emosiku yang berubah-ubah. Pada saat berhadapan dengan orang dewasa ataupun teman sebaya, anak juga sudah memahami apa yang namanya ironi dan sarkasme, sudah memahami bahwa percakapan seringkali punya banyak makna. Pada saat ibu mengatakan apakah PR-nya sudah dikerjakan, itu sebetulnya bukan pertanyaan, tetapi keinginan agar anak segera menyelesaikan tugas yang dibawa ke rumah. Di usia 11 dan 12 tahun ini, anak punya persepsi yang lebih utuh tentang dunia, apa yang ingin dia lakukan, dan apa yang ingin dia ubah dari dunianya. Karenanya, seringkali angan-angan dan cita-cita mulai menjadi semakin jelas di usia ini. Dia menghayalkan apa yang akan dilakukannya di masa depan nanti. Hampir semua anak usia 13 dan 14 tahun punya jam biologis yang mulai berubah. Suka begadang,
susah bangun pagi karena tidurnya larut malam. Untuk sebagian anak di usia ini, salah satu penyebabnya adalah teknologi. Penggunaan teknologi, penggunaan media sosial menjadi sangat tinggi di usia ini. Teknologi juga bisa bermanfaat karena sangat membantu anak untuk kemudian menemukan solusi, mengumpulkan informasi dan menganalisa masalahnya, sehingga kemudian pada saat dia menghadapi tantangan yang berkaitan dengan tugas-tugas di sekolah maupun yang berkaitan dengan pergaulan, anak kemudian bisa mulai memecahkan masalah-masalahnya sendiri. Di usia 13 dan 14 tahun, salah satu ciri utamanya juga suasana hati yang mudah berubah. Mood swing, itu istilah yang sering digunakan. Dan suasana hati ini bukan hanya tidak bisa dijelaskan oleh orang yang mengamati, seringkali tidak bisa dijelaskan oleh dirinya sendiri. Karena itu, orang tua perlu memahami proses ini dan tidak langsung menyalahkan anak atas apa yang dia rasakan. Juga tidak langsung ketakutan, khawatir berlebihan, atau justru marah pada saat anak mengurangi interaksinya dengan keluarga dan seringkali memberikan jawaban-jawaban yang pendek pada saat berada di rumah.